Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Saya, Vina Novia Luiza Adza. Saya Guntur Franz Gehry. Dan saya Muhammad Dimas Tribowo. Pembicaraan dan pembahasan mengenai pra-peradilan saat ini sedang menjadi topik yang hangat di media massa. Putusan Hakim Sarpin terkait pra-peradilan yang dilakukan oleh Budi Gunawan mengundang kontroversi tidak hanya dari pihak terkait, tetapi juga dari seluruh masyarakat Indonesia. Lalu, apa sebenarnya pengaturan dalam pra-peradilan itu dan apa peranan dalam penegakan hukum di Indonesia? Pra-peradilan dalam pasal 1 ayat 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pengaturan mengenai pra-peradilan selanjutnya diatur dalam pasal 77 hingga pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sidang pra-peradilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera. Dan dalam waktu 7 hari sudah harus menjatuhkan putusan terkait kasus tersebut. Pada umumnya, putusan terkait kasus pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali yang ditentukan oleh pasal 83 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pra-peradilan pada dasarnya adalah suatu bentuk kontrol terhadap aparat hukum dalam melakukan tugasnya, yaitu menegakkan hukum. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa tujuan dari pra-peradilan adalah sebagai upaya pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Hal ini perlu untuk dilakukan karena upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang dan didasarkan pada kesewenang-wenangan adalah bentuk perampasan dan penganiayaan terhadap hak asasi tersangka sebagai seorang manusia. Untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia yang lebih baik, kami, Delegasi Debat Law Education Day Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, menyatakan dukungan kami terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum acara pra-peradilan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.